Ya, kembali di Lansok Pak Budi terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Joko, khawatir gitu ya, nanti mungkin teman-teman kepolisian kerepotan mengawasi kendaraan satu persatu selama masa uji coba ini. Sejauh ini seperti apa? Ya saya kira gini, itu kan gini, pada saat rapat pertama kali kan sudah merupakan suatu kesepakatan. Kenapa kebijakan transisi dipilih ganjil genap sebagai pengganti 3 in 1 tadi? Pertama adalah mudah dipahami, kan hanya nomor terakhir. Kemudian yang kedua adalah proporsional ya. Memang nanti ke depan memang yang bagus bahwa harus seimbang. Kalau bisa memang penegakan hukum dengan sistem elektronika gitu. Tapi kan dalam rangka untuk menuju ke situ, kan prosesnya cukup panjang. Database-nya harus dipersiapkan juga, kemudian SDM-nya, sarana prasarana termasuk juga payung hukumnya harus dipersiapkan juga. Ini kan nanti kan dalam uji coba ini nanti kan nggak perlu dievaluasi gitu. Nanti kalau IRP sudah bisa dilaksanakan kan otomatis ganjil genap pun akan dicabut juga. Oke, evaluasi dari teman-teman di lapangan sendiri apa terhadap kemudian program ini supaya ketika memang nanti sudah berjalan secara efektif gitu ya, bukan di masa uji coba lagi, ini memang bisa berjalan lancar dan teman-teman di lapangan juga tidak terlalu kerepotan gitu. Memang dari pihak kami sebenarnya mudah-mudahan kemarin tahap sosialisasi kan sudah berjalan selama 1 bulan. Kita harapkan terus selama 1 bulan itu kita sudah mampu memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat tentang program daripada ganjil genap itu sendiri. Tetapi ternyata bahwa selama uji coba sudah masuk hari ke-7 kan pelanggaran-pelanggaran lewat data daripada peneguran secara lisan kan relatif masih cukup tinggi, walaupun fluktuatif tuh. Makanya dengan demikian mungkin pertama memang mungkin ada sebagian yang mungkin belum tahu. Terus kedua mungkin bahwa selama ini kita baru sifatnya teguran-teguran tertulis sehingga mereka untuk coba-coba untuk itu. Maka nanti pada minggu kedua mungkin kita ketiga ya, kita sudah menggunakan mungkin teguran tertulis, kemudian mungkin yang melanggar kita alihkan dan sebagainya, sehingga nanti pada saat tanggal 30 Agustus mudah-mudahan sudah tidak ada yang melanggar lagi. Kurang lagi pelanggarannya. Nah, bagaimana dengan tadi juga sempat ada di video yang di awal membuka segmen ini ada dengan pengawasannya merupakan sampel di lampu merah saat di traffic light seperti itu Pak, lalu melihat hanya sebagian mobil seperti itu. Nah itu apakah terus akan dilakukan nantinya saat sudah berlaku? Seperti random gitu ya, tidak dilihat satu-satu gitu. Random sampling, dan apakah itu juga bisa efektif? Itu sebenarnya hanya menyangkut teknis ya, teknis bagaimana kita melakukan suatu penegakan hukum. Memang sudah ditentukan bahwa simpang-simpang pengawasan termasuk beberapa titik, masing-masing simpang kan titiknya berbeda. Termasuk juga ditentukan bagaimana nanti lokasi-lokasi yang mungkin untuk penegakan hukum juga. Karena pada saat kita melakukan suatu penegakan hukum, kita harapkan juga tidak terlalu berdampak kepada masalah kemacetan lalu lintas itu sendiri. Sehingga nanti mungkin ada suatu cara bertindak kita yang combine antara yang stasioner juga ada yang patroli juga. Jadi menempatkan personil di titik-titik termasuk yang patroli juga. Jadi ada yang bersifat stasioner pada simpang-simpang, kemudian mungkin ada yang patroli juga. Jadi kita kombinasi gitu. Baik, ya Pak Prianto, terkait dengan tadi dan juga terkait dengan judul topik kita hari ini, ganjil genap seluruh Jakarta. Mungkin atau tidak selain ganjil genapkan seluruh Jakarta di jam-jam ganjil genap, mungkin ada agenda untuk seharian gitu ganjil genap yang diberlakukan. Anda melihatnya seperti apa Pak Prianto? Ya. Mungkin dari uji coba ini, mungkin dari penerapan kita saat ini kan kita baru menerapkan sekitar 0,23% dari ruas jalan yang ada di DKI. Panjang dan ruas jalan yang ada di DKI kan sekitar 7.600 km persegi. Nah, kalau memang itu diberlakukan seluruh dalam arti kata 24 jam, sepanjang atau seluas 7.600, nah mungkin nanti ada beberapa yang perlu kita khawatirkan untuk mengantisipasi terkait dengan penggunaan. Nah, berarti pada saat hari ganjil, kalau full day, berarti penggunaan kendaraan genap otomatis itu tidak diperbolehkan. Nah, padahal itu kan hak juga kan kepada si pemilik kendaraan tersebut untuk menggunakan. Nah, mungkin kalau seandainya secara bertahap, ya di suatu ada kemarin di India pernah dicobakan itu untuk seluruh kota, tapi itu juga memang tidak berhasil. Kenapa? Tidak ada jalan-jalan alternatif untuk masuk ke kota-kota atau ke pusat-pusat. Tapi Jakarta ini kan terkenal banyak jalan tikusnya juga tuh Pak. Banyak jalan alternatif yang mungkin juga sudah akrab dengan pengguna jalan di Jakarta yang sebelumnya juga sudah mereka temukan saat 3 in 1 seperti itu. Nah itu dengan banyaknya jalan alternatif juga tidak bisa menyokong nantinya kalau ini diberlakukan seluruh Jakarta.
Mungkin perlu kita garis bawahi di sini, kalau bahasa fullnya itu mungkin jalan-jalan yang sifatnya itu jalan-jalan primer atau mungkin arteri. Nah, sehingga jalan-jalan yang sekunder dan kolektor itu menjadi jalan-jalan alternatif. Nah, tapi kalau semua 7.600 diberlakukan itu ganjil genap, ya mungkin kita bingung juga. Nanti akhirnya ini pelanggaran HAM nanti. Kira-kira gitu. Ya, mungkin itu gambaran. Atau juga mungkin bisa ditambahkan juga dengan didukung dengan transportasi massal juga yang bisa nanti akan disediakan. Ya memang Dinas Perhubungan dalam hal ini kan fungsi dan tugas pokoknya itu kan bagaimana mengalihkan dari angkutan pribadi ke angkutan penumpang umum. Target kita itu adalah beralih bisa sampai 60%. Jadi saat ini kan masih sekitar antara 15-20% pengguna angkutan umum. Nah, target kita itu sampai dengan 60%. Nah, kita dorong itu terkait dengan penambahan jumlah armada angkutan umum, ditambah juga busway-nya, dan yang paling penting kita juga punya program terkait dengan revitalisasi angkutan umum, di mana yang tadinya mindset daripada supir-supir dan operator itu ngejar setoran, mungkin nanti next sudah tidak berpikir begitu lagi. Di bawah naungan Transjakarta yang merupakan salah satu holding company di DKI, nah itu akan mengayomi beberapa operator-operator yang di bawah untuk memberikan pelayanan angkutan umum di Jakarta. Pak Prianto, selama masa uji coba ganjil genap sejauh ini adakah penyesuaian di moda transportasi umum atau ada input yang diberikan oleh masyarakat? Iya, kalau mamanya input sampai sekarang belum. Cuma dalam waktu seminggu ini mungkin belum kelihatan ini ya. Dalam arti kata penyimbangan equilibrium ini situasi belum kelihatan. Mungkin minggu depan atau masuk ke minggu kedua dan ketiga baru kelihatan gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan pada saat kita uji coba penghapusan 3-in-1, itu memang angkanya belum signifikan, masih berkisar antara 5-6% dari angkutan pribadi beralih ke angkutan penumpang umum busway. Nah, mungkin harapan kami sih setelah ini berlaku sampai nanti suatu saat goals kami adalah ERP, nah mungkin akan nambah terkait dengan penggunaan angkutan umum. Jadi selama ganjil genap yang nanti diberlakukan, seharusnya sih semoga diharapkan kita bisa ada variasi ya. Saat tanggal ganjil naik kendaraan pribadi, tanggal genap naik transportasi publik. Maunya begitu. Baik, kita akan jeda sejenak di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah di Landstalk, kami kembali usai jeda.